Ini adalah TV 4K terbaik yang ditawarkan oleh Sharp untuk saat video ini dibuat. Aquos XLED. TV ini menggunakan Extreme Mini LED dengan Deep Chroma QD untuk menawarkan kualitas tampilan yang tinggi. Tentu saja, TV ini hadir menawarkan resolusi 4K dengan refresh rate 120 Hz serta hadir dalam dua ukuran layar. Ada 65 inci, ada 75 inci. TV ini juga dilengkapi dengan ARSS Plus, sistem audio dengan 11 buah speaker. Selain itu, masih banyak fitur kekinian yang ditawarkan TV ini, termasuk diantaranya VRR dan ALLM. Nah, kami berkesempatan untuk nyobain si 4T C75F V1X alias varian 75 inci dari TV baru ini. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Lini TV ini sebelumnya sudah ditawarkan Sharp di negara asal mereka, di Jepang. Di pertengahan tahun 2023 ini, mereka membawa varian terbaru dari lini tersebut ke beberapa negara termasuk ke Indonesia. Ya, kami juga sempat hadir langsung di acara perkenalan Aquos XLED ini di awal Juli lalu. Dan saat itu kami langsung tertarik untuk nyoba Smart TV ini lebih lanjut lagi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan Smart TV yang disebut Sharp bisa menawarkan keunggulan dari LCD TV dan OLED TV ini. Kita mulai tentunya dari paket penjualannya. Nah, isinya tentunya ada unit TV Aquos, stand lengkap dengan set baut untuk masangan ke TV. Lalu ada kabel power, ada remote control lengkap dengan baterainya. Kemudian ada paket dokumen. Sharp menggunakan floating display design untuk TV ini. Mereka hanya menggunakan satu stand dengan flat base di sini ya. Desain stand TV ini kurang lebih seperti ini. Nah, stand ini mengangkat TV hanya sekitar 4,5 cm dari permukaan meja. Sementara untuk frame layar, Sharp menggunakan bezel tipis sekitar 8,6 mm saja untuk sisi kiri, atas, dan kanan. Untuk bezel bawah sedikit lebih tebal saja, sekitar 13 mm saja. Di dasar area tengah bezel bawah layar ada bagian yang sedikit menonjol. Lalu masih di dasar TV, sedikit ke belakang ada lagi area yang menonjol hampir sepanjang bagian dasar TV. Ini adalah tempat dari beberapa speaker ARSS Plus. Sharp menyebutkan secara keseluruhan ada 11 speaker untuk sistem ini. 6 buah speaker ada di bagian dasar tadi, 3 di area kiri dan 3 di area kanan. Masing-masing terdiri dari 1 tweeter dan 2 mid-range speaker. Ini disebut sebagai set main speakernya. Lalu sisanya ada di mana? Kalau kita ngelihat ke bagian belakang TV, akan terlihat di tengah ada 1 speaker yang berfungsi sebagai subwoofer di sini. Sementara 4 speaker lain ada di area atas sisi belakang menghadap ke atas. 2 speaker ditempatkan agak ke kiri, sedangkan 2 lagi tentunya agak di sebelah kanan. Masing-masing terdiri dari 1 mid-range speaker dan 1 tweeter. Ini disebut sebagai height speaker. Posisinya sengaja dibuat sedikit condong ke depan dengan tilt sekitar 20 derajat. Ini disebut akan membantu menghasilkan efek 3D sound yang lebih clear dan direct ke penonton. Masih di sisi belakang terlihat ada lubang mounting untuk pemasangan TV ke bracket VESA 300 x 300 mm. Lalu di area kanan sisi belakang atau kiri kalau kita melihat TV dari depan ya, ada konektor-konektor I/O. Ada yang menghadap ke samping dan ada yang menghadap ke bawah. Di area itu ada juga joystick untuk pengoperasian TV ini. Sementara di area kanan sisi belakang ada konektor AC input. Untuk dimensi TV ini ada di kisaran 1667 x 970 x 90 mm. Bobotnya di sekitar 41 kg. Memang besar dan cukup berat ya. Tapi ingat, ini adalah TV 75 inci, jadi ya sudah wajar. TV ini memiliki spesifikasi layarnya tentunya 75 inci dengan Deep Chroma Quantum Dot. Backlightnya pakai Extreme Mini LED dengan lebih dari 2000 dimming zone. Banyak banget ini ya. Resolusinya 4K UHD atau 3840x2160 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz. Untuk HDR dia bisa HDR10, HLG, dan Dolby Vision. Video prosesornya menggunakan X5X Revelation Processor. Untuk audio dia pakai ARSS Plus dengan total daya keluaran 85 watt. Dan ada fitur Dolby Audio juga di sini. Untuk smart feature, OS-nya pakai Google TV berbasis Android 11. Ada Google Assistant dan ada Chromecast built-in juga di sini ya. Konektivitasnya pakai Wi-Fi dual band.
lalu Bluetooth juga ada, dan tentunya Ethernet port ada di sini. Untuk TV digital dia sudah mendukung DVB-T2, jadi kita bisa pakai TV ini untuk nonton siaran TV digital lokal tanpa perlu nambah STB lagi. Saat kami coba, ya lihat nih, ada banyak siaran TV digital lokal yang bisa kami dapatkan. Nah, untuk konektor I/O ya, untuk konektor yang menghadap ke samping ada composite AV in 3,5 mm, lalu ada 2 USB 2.0, kemudian ada 2 HDMI 2.0 mendukung input sampai dengan 4K 60. Ini cocok untuk game konsol generasi sebelumnya, Blu-ray player, atau desktop laptop kalau kita tidak butuh refresh rate sampai dengan 120 Hz. Sementara untuk konektor yang menghadap ke bawah ada fast Ethernet, ada digital audio out, dan ada analog audio out. Dan ada 2 HDMI 2.1 mendukung input sampai dengan 4K 120. Selain itu, untuk fitur seperti VRR, kita harus menggunakan port HDMI 2.1 ini ya. Jadi ini lebih cocok untuk konsol generasi terbaru dan PC kalau kita butuh refresh rate tinggi, atau kalau memang PC-nya kencang ya. Port HDMI 4 juga bisa digunakan untuk ARC atau eARC untuk koneksi ke soundbar. Lalu kemudian di sini ada antena in. Nah, setup Apple TV ini kurang lebih sama seperti Google TV pada umumnya. Tidak ada setup khusus yang ditambahkan oleh Sharp kecuali panduan singkat menghubungkan remote ke TV melalui Bluetooth. Setelah itu TV ini sudah siap dipakai. Bisa untuk nonton TV digital, streaming konten dari aplikasi, atau untuk output tampilan dari perangkat lain. Bicara soal aplikasi streaming yang tersedia di sini lengkap ya. Berbagai aplikasi populer sudah diinstal dari awal, termasuk Netflix dan Disney Plus Hotstar. Untuk aplikasi lokal lengkap juga. Kalau belum ada di situ, ya gampang, tinggal cari di Google Play Store aja. Nah, kalau untuk bicara soal remote yang disertakan, ini bukan remote modern dengan tombol seperlunya aja. Remote ini masih mengusung banyak tombol lengkap dengan tombol-tombol angka untuk channel TV. Tapi remote ini sudah dilengkapi Bluetooth, jadi lebih nyaman digunakan karena kita tidak harus menghadap ke TV ya. Serta bisa untuk input voice command untuk Google Assistant juga. Kembali ke navigasi, Sharp menyediakan aplikasi Aquos TV Remote untuk smartphone. Jadi kita bisa mengendalikan TV dari smartphone kita. Saat kami coba, ini terbilang mudah ya untuk digunakan ya. Kita juga bisa masang keyboard dan mouse untuk membantu navigasi di TV ini untuk mempermudah kita saat harus input teks misalnya atau ngisi password di TV ini. Kita juga bisa menggunakan USB atau Bluetooth ya untuk keyboard atau mouse tadi. Nah, kalau bicara soal sistem audio tambahan, opsinya ada banyak di TV ini. Ada digital audio out, ada analog audio out, bisa pakai HDMI ARC, dan juga bisa pakai Bluetooth. Tapi apa iya dengan RSS Plus ini kita masih butuh masang sistem audio tambahan? Oke, lanjut lagi. Chromecast built-in juga tersedia di TV ini. Jadi kalau mau casting konten dari smartphone atau tablet ke layar yang lebih besar, bisa dilakukan dengan mudah di sini. Lalu bagaimana kualitas yang ditawarkan oleh TV ini? Ya, kita langsung aja nyoba TV ini untuk mutar berbagai konten di Netflix, Disney Plus Hotstar, dan juga YouTube tentunya. Hasilnya ya nggak heran kalau Sharp menyebutkan bahwa ini adalah andalan mereka. Sesuai dengan janji mereka, warna-warna tampil prima di TV ini. Terbilang layak untuk kelasnya sebagai sebuah TV kelas premium. Ini seharusnya merupakan efek penggunaan Deep Chroma Quantum Dot. Gradasi warna juga sangat baik dan saturasi warna yang bisa dikatakan relatif pas di sini ya. Nggak kurang dan nggak berlebihan. Kontras juga dibilang memadai dan kedalaman warna gelapnya terasa sangat baik. Ini seharusnya merupakan efek dari banyak dimming zone di TV ini. Saat kami coba ukur color gamut TV ini di berbagai mode yang ada di TV ini, dia menawarkan coverage mendekati 100% sRGB seperti yang ada di tabel ya. Jadi memang terbilang memadai untuk menikmati beragam konten. Lalu bagaimana dengan brightness? Secara umum terbilang mencukupi banget di sini. Brightness maksimalnya bisa mencapai lebih dari 600 nit di mode dynamic dan peak brightness saat HDR bisa mencapai 1300 nit untuk sebagian area layar. Ini tentunya membuat TV ini bisa tetap menampilkan tampilan yang jelas banget walaupun kita menggunakan di ruangan yang terang, misalnya di ruang keluarga yang banyak jendelanya gitu. Nggak ada masalah di siang hari. Di mode standar pun brightness bisa mencapai lebih dari 400 nit. Masih mencukupi banget di sini. Bicara soal HDR, ini HDR-nya berjalan dengan baik di YouTube, Dolby Vision juga berjalan dengan baik di Netflix dan Disney Plus Hotstar. Tampilan HDR-nya terbilang relatif rapi ya di TV ini. Adegan gelap bisa ditampilkan dengan baik, dengan detail yang masih terlihat dengan jelas. Sementara bagian-bagian yang terang juga ditampilkan dengan cemerlang, dengan brightness tinggi, tapi detailnya tetap masih ada di situ. Secara umum tampilan terbilang memuaskan dan memang menunjukkan kelasnya sebagai TV kelas atas. Area gelap di sudut-sudut TV juga sangat minim di sini. Sementara pergeseran warna juga relatif tidak terlihat, menawarkan view angle yang luas di layar dengan ukuran yang besar seperti ini. Lalu bagaimana dengan upscaler di TV ini? Saat kita coba memang bukan yang terbilang luar biasa, tapi ini udah memadai lah untuk upscale konten 1080p atau 720p. Di sini konten 720p masih bisa ditampilkan dengan relatif rapi, apalagi mengingat ini adalah TV dengan ukuran 75 inci.
Sayangnya kalau kita turun di bawah 720p, kami udah merasakan ada penurunan detail yang sangat jauh. Tapi menurut kami ini tetap aja ya masih sangat wajar. Ya, TV-nya 4K, harga segini, masa iya sih masang 360p juga di sini? Lalu bagaimana dengan motion enhancement? Untuk yang suka tampilan film ala konten 60 fps, tersedia motion enhancement yang secara standar aktif untuk semua preset tampilan yang tersedia. Sementara untuk Anda yang lebih suka tampilan sinematik, fitur ini tentunya bisa dimatikan dari advanced settings. Terkait menu pengaturan untuk picture, memang tidak ada shortcut khusus di remote, tapi untuk membukanya tetap bisa cepat karena tersedia akses langsung dari menu bawaan Google TV seperti ini. Menu pengaturan picture tampil sebagai overlay, memungkinkan kita untuk melihat langsung efek pengaturan yang dilakukan. Hal serupa juga berlaku untuk pengaturan sound. Sementara untuk menu setting utama Google TV, ini tentunya akan menutup seluruh bagian layar. Oke, sekarang kita beralih ke audio. Bagaimana kualitas ARSS Plus pada Smart TV ini? Nah, menurut kami ini adalah sistem audio yang mumpuni banget dan sangat memuaskan. Bassnya cukup bulat, mid dan treble-nya bersih, tidak terasa ada sibilance ya yang terlalu tajam atau menyakitkan di telinga juga. Saat digunakan untuk nikmatin film, speaker ini bisa menghasilkan efek suara yang terbilang pas. Dialog terdengar dengan jelas, sementara background juga ditampilkan dengan baik suaranya ya. Untuk adegan-adegan yang mengandalkan suara dentuman, subwoofer TV ini bisa dikatakan bisa menghasilkan suara dentuman yang bulat dan relatif bersih dengan volume yang memadai untuk TV sebesar ini. Efek surround atau 3D audio terbilang juga bisa ditampilkan dengan baik dengan sistem ARSS Plus ini. Oh ya, dukungan Dolby Atmos memang tidak dideteksi oleh Netflix, tapi tetap saja efek 3D audio bisa ditampilkan di TV ini ya. Nah, saat ini mencoba fine tuning untuk audio di TV, kami menjumpai menu setting audio termasuk untuk preset itu sayangnya tidak bisa diakses. Ternyata secara standar, kalau fitur Dolby Audio atau hide speaker-nya aktif, kita harus melakukan pengaturan dari dalam menu itu, bukan di menu utama setting sound. Bagaimana kalau Dolby Audio atau hide speaker-nya tidak aktif? Sayangnya menurut kami kualitas suara yang dihasilkan jauh berkurang ya. Suara jadi terkesan kurang asik aja di sini. Saran kami biarkan aja itu Dolby Audio atau hide speaker ini di posisi aktif. Lalu bagaimana kalau untuk musik? Untuk musik yang dominan di bass dan treble-nya, ARSS Plus di TV ini memang memuaskan banget. Sayangnya untuk berbagai jenis musik yang lain, tidak adanya equalizer di sini membuat tuning kadang agak kurang pas aja ya. Pengennya ada preset EQ lah di sini. Tapi ini bukan membuat lagu-lagu jadi terasa tidak enak didengar, hanya saja rasanya ini harusnya bisa lebih enak lagi. Oke, sekarang mari kita coba gaming di TV ini. Saat kami coba dengan laptop gaming, TV ini dikenali sebagai layar yang G-Sync compatible. Sharp juga sudah menyediakan preset game di TV ini dengan fokus ke input lag yang rendah. Sementara saat menggunakan PlayStation 5, fitur VRR, ALLM, dan 120Hz bisa dikenali dan berjalan baik di Smart TV ini. Tentu saja dengan bekal kualitas tampilan dan suara yang mumpuni di pada TV ini ya, serta ukuran layar yang besar, main game di TV ini mantep bener memang, sangat imersif. Menariknya, di setting tampilan ada opsi FPS display. Tentu saja TV ini bukan punya frame rate counter internal ya, tapi karena ada VRR, TV bisa menampilkan informasi refresh rate aktif sebagai frame rate. Karena refresh rate TV memang akan disesuaikan ke frame rate yang didapatkan. Jadi untuk gaming AAA mantap juga Aquos XLED ini ya. Nah untuk konsumsi daya ini yang menarik. Konsumsi daya ternyata ada di bawah yang kami bayangkan. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Ternyata tidak sampai klaim 500 watt yang dituliskan Sharp di spesifikasi TV ini di situs mereka. Rentang konsumsi daya TV ini memang terbilang cukup jauh. Tapi ini wajar karena dia memiliki fitur local dimming dengan banyak sekali jumlah dimming zone. Kalau dibutuhkan ada juga preset Eco yang akan menekan konsumsi daya TV ini jadi hanya maksimalnya ya 150 watt saja. Tapi tentu saja kualitas tampilannya akan turun ya kalau pakai preset ini. Intinya, walaupun 75 inci, TV ini irit daya. Nah untuk harga, varian 75 inci dipasarkan dengan harga kisaran 60 jutaan. Ada juga varian 65 inci yang dipasarkan di harga kisaran 40 jutaan. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, remote masih menggunakan desain yang banyak tombol. Remote ini terbilang nyaman digunakan ya, cuman terlihatnya aja kurang modern. Ya, semoga aja Sharp bisa menyediakan juga remote versi modern untuk TV kelas premium seperti ini. Kemudian pengaturan untuk sound dan audio terbilang minim. Tidak ada preset equalizer untuk fine tuning audio sesuai dengan preferensi kita. Tapi ya ini memang udah enak sih. Dasarnya aja udah enak banget sebetulnya. Untuk upscaler ini sudah memadai tapi belum yang luar biasa banget. Lalu clearance atau jarak dasar TV ke permukaan bidang itu jadi pendek ya. Ini membuat kita tidak bisa menempatkan soundbar di bawah TV. Tapi
rasanya sih udah nggak butuh soundbar lagi di TV ini sih. Kemudian belum ada menu pengaturan cepat, jadi kita tetap harus membuka menu setting untuk mengganti preset tampilan dan lain-lain. Lalu tidak ada label yang menandakan dukungan resolusi atau refresh rate di port HDMI. Jadi perhatikan ya, port yang menghadap ke samping itu untuk 4K 60, sementara yang ke bawah itu yang 4K 120 alias HDMI 2.1. Oh ya, perhatikan juga ya yang punya TV ini tahan diri untuk tidak mengatur volume suara ke tingkat yang terlalu tinggi, khususnya untuk yang tinggal di apartemen atau yang dengan tetangganya itu berdempetan. Volume kencang dari sistem audio TV ini bisa mengganggu tetangga kalian. Nah, dari sisi kelebihan, kualitas tampilan terbilang baik, brightness dan kontrasnya tinggi, viewing angle-nya luas, nggak terasa ada pergeseran warna yang mengganggu. Tersedia juga dukungan untuk Dolby Vision, HLG, dan HDR10. Sistem audionya mantap, menggambarkan sebuah TV yang kelas premium yang udah nggak butuh soundbar lah yang satu ini. Kemudian refreshnya 120 Hz, jadi mode gaming mantap lah, nggak ada masalah. Ada 4 port HDMI, ini sudah sangat mencukupi. Mendukung VRR, jadi pas untuk disandingkan dengan konsol generasi baru. Bisa juga untuk PC desktop atau laptop gaming. Kemudian konsumsi dayanya ternyata rendah, tidak setinggi yang dibayangkan. Malah bisa cukup hemat daya kalau kita nggak pakai terus-menerus di mode dynamic. Desain TV juga terbilang elegan, minimalis tapi modern. Cocok lah untuk kelasnya sebagai sebuah TV premium. Dan kemudian dia sudah punya Google TV dengan dukungan banyak sekali app di Play Store. Google TV ini juga mulus dan lancar ya di sini ya, kenceng di sini. Nggak heran ya, karena Sharp menggunakan SoC yang mumpuni pada TV yang satu ini. Kemudian dia udah siap dengan menerima siaran TV digital Indonesia. Nah, apa yang ditawarkan oleh Aquos XLED ini memang membuatnya layak jadi Smart TV 4K terbaik Sharp saat ini. Sebagian besar hal umum yang dicari dari sebuah Smart TV Premium sudah tersedia di TV ini. Layar besar, refresh rate tinggi, kualitas tampilan prima, audionya mantap. Jadi, untuk yang lagi cari Smart TV modern yang siap untuk jadi teman nonton, menikmati berbagai macam konten, serta cocok juga untuk main game dengan ukuran besar dan audio menggelegar, plus mungkin kalian butuh Smart TV untuk diletakkan di ruangan yang banyak jendelanya, Sharp Aquos XLED ini bisa jadi pilihan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.